Oke. Baik. Kita sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman mahasiswa kelas A6 berapa? A66 ya, A66 dan 67 ya dari kelas Polda Metro Jaya. Ya, sebelumnya saya ucapkan Hari Bayangkara ya. HUT ya, HUT Bayangkara ya. Saya ucapkan HUT Bayangkara, selamat hari jadi ya, hari jadi kepolisian ya. Semoga semakin maju ya kepolisian Republik Indonesia, dan salah satunya adalah dengan mengikuti perkuliahan hukum pajak ya. Mohon izin ya. Saya nama Ardiansah ya. Nama Ardiansah. Bentar ya. Ardiansah SHMH ya. Ardiansah SHMH dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM ya. Jadi nanti kita akan nah ini ya, saya tampilkan. Baik, ini mungkin sudah agak banyak yang masuk ya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat datang. Saya ucapkan pada tadi anggota mahasiswa ya, kita akan melangkah kepada pembahasan tentang hukum pajak ya, tentang hukum pajak. Jadi di sini memang hukum pajak ini nanti kita rencananya ya akan sampai membahas ini semua ya, definisi pengertian dari hukum pajak ya, kemudian juga dari segi definisinya ya, kemudian juga dari segi interpretasi hukum ya. Kemudian berikutnya tentang perlawanan terhadap pajak ya, asas, dasar dan teori pemungutan pajak, kemudian hukum pajak dan sanksi ya. Jadi ini gambaran kuliah kita. Yang terakhir adalah jenis pajak dan jenis cara dan tarif pajak ya. Nanti silakan teman-teman yang mau bertanya langsung aja ya. Bisa lewat chatting juga bisa, atau lewat langsung ya, langsung berinteraksi ya. Silakan ya. Kalau ada pertanyaan ya. Kalau ada mungkin kita sampai jam 5 lewat dikit aja ya. Karena ini saya juga nanti ada keperluan lain ya. Nanti akan saya share materi-materinya, juga akan saya share videonya. Jadi sebenarnya saya sudah bikin video banyak ya. Ini sih hanya untuk perkenalan aja biar teman-teman bisa lihat ya tampang saya. Jadi perkenalan ya, kenal nama Ardiansah ya, Ardiansah SHMH. Saya mengampu hukum pajak ini ya. Jadi hukum pajak ini sangat penting sekali ya untuk teman-teman mahasiswa, terutama ini dari kelas Polda ini ya, agar memahami dan memiliki sebuah pemahaman yang benar gitu ya, pemahaman yang utuh tentang hukum pajak, terutama nanti kaitannya dengan bagaimana sanksi-sanksi di bidang perpajakan. Nanti kita akan masuk ke sana ya, sanksi, terutama sanksi pidana gitu ya, karena memang kebetulan sekali ini mahasiswa adalah para penegak hukum ya, tentunya juga hukum pajak sendiri merupakan, walaupun merupakan tindak pidana khusus gitu ya, tapi juga masih di bawah koordinasi ya dan pengawasan ya Korwas dari penyidik umum dari Polri. Tentunya di sini teman-teman sangat memerlukan gitu ya pemahaman ya, minimal gambaran yang bersifat umum gitu ya tentang kuliah hukum pajak ini. Nah, mungkin kita langsung aja gitu ya, karena nanti saya mungkin sampai jam 5 lewat lah ya, jam 5 lewat ya, nanti akan saya share materi-materinya, sudah saya siapkan sebenarnya, baik itu dalam bentuk slide ya, juga nanti materi dalam bentuk video. Jadi saya sudah punya channel YouTube ya, dilihat aja channel YouTube-nya, akan saya share di grup WhatsApp ya. Nanti sudah kuliah ini teman-teman kalau mau menyimak masih bisa ya. Baik, saya kira itu. Nah, kita akan langsung saja ya
mulai pada pengertian pajak gitu ya. Nah, ini yang jadi sebelum kita melangkah kepada hukumnya gitu ya, kepada hukum itu apa sih? Hukum itu adalah norma-norma ya kan, yang kita pahami ya, norma-norma ya. Baik itu norma-norma yang bersifat tertulis ya, maupun nanti norma-norma yang bersifat tidak tertulis. Maksudnya apa norma-norma yang tidak tertulis? Karena di dalam ilmu hukum itu ya, kalau kita pelajari ilmu hukum ya, yang namanya sumber hukum itu tidak hanya hukum positif ya kan, kita juga mengenal yang namanya nanti ya jurisprudensi ya, yang namanya nanti doktrin ya kan, yang namanya nanti disebut dengan misalnya adalah apa kebiasaan gitu ya. Nah itu kan yang teman-teman mahasiswa ya pahamin di dalam pengantar ilmu hukum. Nah nanti di dalam hukum pajak pun kira-kira itu yang akan kita bahas. Bagaimana itu sumber-sumber hukumnya ya. Sumber hukum ada dua, yaitu hukum formal dan hukum material. Nanti kita akan masuk ke situ. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh gitu ya, kalau dalam pembahasan hukum pajak yang sebenarnya sangat luas sekali gitu ya, karena pajak ini kan nanti sangat berkaitan sekali gitu ya dengan kehidupan sehari-hari, bahkan sangat berkaitan sekali dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ya, karena nanti ya salah satu tonggak ya majunya suatu negara ada dari perpajakan yang baik gitu ya. Nanti saya akan ceritakan gitu ya bagaimana sejarah perpajakan ini ya telah menjadikan begitu banyak pelajaran ya dalam kehidupan sebuah negara ya. Misalnya ketika kita nanti bicara ya kegagalan suatu negara, salah satunya adalah kegagalan di dalam bidang pemajakan ya, baik itu ketika pemajakan itu dilakukan dengan cara yang tidak berdasarkan hukum ya, dengan cara-cara yang otoriter ya, dengan cara-cara yang tirani, atau pajak itu tidak dipungut gitu ya, tidak dipungut ya karena diselewengkan gitu ya, diselewengkan ya, dihindari, akhirnya negara tidak mendapatkan uang dari pajak. Nah itu nanti akan kita bahas sebenarnya kalau teman-teman mau dalamin gitu ya, terutama ini buat para penegak hukum ya, biar nanti turut berkontribusi tentunya dalam pengawasan di bidang perpajakan. Ini luar biasa ini ya, mahasiswanya juga luar biasa ini ya. Jadi sebelumnya kembali saya ucapkan selamat Hari Bayangkara ya, selamat Hari Bayangkara yang keberapa nih udah ke 70 berapa nih ya. Ya, semoga jaya ya kepolisian ya. Baik, kita langsung saja. Nah, jadi ini ya teman-teman mahasiswa, teman-teman. Jadi untuk sebelum kita melangkah ke hukum pajak ini, dipahami dulu yang namanya definisi dari pajak. Karena definisi ini penting ya. Definisi ini buat kita sebagai orang hukum ya, kita sekarang orang mahasiswa hukum ya, dan juga bahkan penegak hukum, kita harus memahami definisi pajak. Karena kalau nanti definisi pajak ini tidak ya terpenuhi ya, maka dia bukan pajak. Nah, coba kita baca dulu ya. Ini adalah definisi yang diucapkan oleh dua orang ahli besar, dua orang pakar ya, begawan hukum pajak yang definisinya sangat dipakai gitu ya di dalam ranah hukum pajak, ilmu perpajakan, yaitu Profesor Dr. Rohmat Sumitro, sarjana hukum ya, bukan guru besar ya hukum pajak ya dari Universitas Indonesia. Dia mengatakan bahwa pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara ya, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Nah, ini ya. Kemudian tidak mendapatkan kontra prestasi langsung ya. Dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar ke kepentingan umum. Nah, ini teman-teman ya. Jadi definisi inilah yang kemudian diadopsi ya di dalam hukum positif ya perpajakan Indonesia, yaitu di dalam pasal 1 ya Undang-Undang ya ketentuan umum perpajakan, yaitu terakhir itu Undang-Undang nomor 16 ya. Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 ya. Nanti kita lihat ya. Jadi sudah lama sekali sebenarnya, dimulai dari undang-undang undang-undang nomor 6 ya kalau tidak salah, nomor 6 tahun 85. Nanti kita cek ya nomor-nomornya. Undang-undang KUP itu ya sudah 5 kali diubah ya.
5 kali diubah ya. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Yang pertama kali adalah tahun 1985 ya, 1985. Nah, itu dia. Nah, di dalam Undang-Undang KUP ya, yang pertama Undang-Undang Nomor 6, sorry ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 ya, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 ya. Nah, salah satu poin penting ini ya yang teman-teman perlu catat ini ya di dalam pengertian pajak ini yang dikemukakan oleh dua orang ahli, yaitu Profesor Sumitro dan juga Profesor Adriani ya. Profesor Adriani ini dari Belanda ya. Mana nih yang lainnya? Profesor Adriani itu dari mana? Dari Belanda ya. Ini kalau yang mau ngomong silakan aja di unmute ya. Bisa kan? Nah, Profesor Adriani dari Belanda. Dia mengatakan dengan pendapat yang hampir sama gitu ya. Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan ya, yang terutang ya. Jadi dia itu menjadi utang gitu ya. Pajak itu menjadi utang ya. Makanya dia harus dibayar. Kalau sebagaimana layaknya utang gitu ya, kalau tidak dibayar maka dia akan menimbulkan sanksi ya. Dan harus dipaksakan ya. Nah, bedanya apa utang pajak dengan utang biasa? Kalau utang pajak ini menurut peraturan perundang-undangan. Ya, beda dengan utang biasa, utang di bidang perdata, yaitu timbul karena apa? Timbul karena perikatan gitu ya. Timbul karena perikatan. Sedangkan kalau pajak gitu ya, timbul karena adanya peraturan perundang-undangan ya. Nah, itulah ya yang membedakan ya pajak ini nanti dengan utang biasa. Dan juga nanti karena pajak ini timbul dari undang-undang ya, dan juga dapat dipaksakan, kita akan lihat ya kalau teman-teman nanti terus ya dalamin kuliah hukum pajak kita ini, upaya paksa yang dilakukan ya oleh negara ya, dalam hal ini aparat pajak ya atau fiskus ya, di bidang administrasi ya, itu menggunakan sarana-sarana yang dapat saya katakan sangat keras gitu ya, sangat keras ya. Kenapa sangat keras ya? Karena sebagai contoh ya, misalnya untuk memaksakan agar hutang pajak ini ya dibayar gitu ya, dilunasi ya, nanti ada yang namanya penagihan pajak dengan surat paksa gitu ya. Penagihan pajak dengan surat paksa yang kemudian akan diikuti dengan tindakan-tindakan hukum ya oleh aparat pajak yang itu sepertinya ya seperti sebuah tindakan pro justisia di bidang pidana ya. Misalnya nanti ada yang namanya upaya penahanan gitu ya, atau gizzling ya, atau penyanderaan ya. Istilahnya di dalam buku pajak itu penyanderaan. Ini nggak apa-apa, saya cerita agak ke depan dulu ya biar teman-teman ada gambaran kira-kira kuliah kita selama 14 pertemuan ini mau ngapain gitu ya. Jadi ada nanti yang namanya upaya hukum di bidang perpajakan itu yang namanya gizzling gitu ya, atau penyanderaan ya, yaitu menahan seseorang, yang menempatkan seseorang di di rumah tahanan gitu, di rumah tahanan negara gitu ya. Dan itu ada di dalam ketentuan umum di dalam hukum formil perpajakan ya. Dan itu yang akan menimbulkan nanti mungkin sebuah tanda tanya gitu ya. Ternyata memang penegakan hukumnya itu ya oleh undang-undang ya diberikan gitu ya sarana yang dalam tanda kutip ya sepertinya mungkin dianggap melanggar HAM gitu ya, melanggar HAM ya. Sehingga juga dalam tanda kutip ya dalam banyak kesempatan ya, dalam banyak kasus juga salah dipahamin gitu ya, salah dipahamin terutama nanti oleh lawyer gitu ya yang membela kliennya ya, wajib pajak yang di gizzling ya, yang disandra, atau wajib pajak yang disita hartanya gitu ya, atau wajib pajak yang dilelang hartanya ya. Dia melakukan nanti pembelaan dengan cara yang kurang tepat ya. Pembelaan dengan cara yang kurang tepat itu misalnya apa? Karena dia tidak paham bahwa itu masih merupakan jalur administrasi perpajakan ya. Nanti si lawyer ini menempuh jalur hukum pidana. Nah, ini
ini contohnya jalur hukum pidana. Maksudnya apa? Dia melakukan upaya hukum prapid gitu ya. Nah, ya. Padahal tindakan yang tadi saya sebutkan itu masih dalam ranah hukum administrasi perpajakan untuk menagih hutang pajak yang belum terbayar. Nah, ini satu contoh gitu ya. Nanti saya akan tampilkan ya, ada putusan-putusan pengadilannya, baik itu putusan pengadilan pajak ya, ada juga nanti putusan pengadilan negeri ya, yang dapat kita pelajarin ya, sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat tentang bagaimana hukum pajak ini seharusnya diterapkan gitu ya. Nah itu ya. Nah, jadi kembali ke pengertian, ini baru pengertian nih gitu ya. Nah, kemudian tadi ya, dapat dipaksakan ya kan. Cara pemaksaannya tadi itu ya, memaksakannya dengan cara melakukan penagihan ya, dan juga nanti dengan mengenakan sanksi-sanksi gitu ya. Baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana ya. Berikutnya, ciri yang lain adalah tidak adanya prestasi kembali secara langsung. Nah, inilah yang kemudian ya banyak mungkin dikeluhkan gitu ya oleh para pembayar pajak ya. Mereka ya kemudian mengeluhkan, kok saya sudah bayar pajak gitu ya, kok pelayanan publik ataupun negara ini ya belum memberikan apa-apa gitu. Dan sebenarnya itu sah-sah saja gitu ya. Itu sah-sah saja gitu ya, karena memang nanti di dalam hukum pajak kita ya, pengertian pajak secara hukum positif kita ya, memang di situ memberikan ya suatu ketentuan ya. Nah ini ya, kita langsung aja ke nah ini ya. Jadi yang kedua, pengertian tadi yang disampaikan oleh dua ahli itu sudah diadopsi dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya, di mana di situ dinyatakan bahwa pajak itu ya tadi ya merupakan kontribusi wajib bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Selain itu ini yang ada sebuah frasa penutup yang sangat luar biasa menurut saya ya, dan ini cukup berani gitu ya, cukup berani. Maksudnya sangat sangat baik ya, dan juga tentunya memberikan sebuah pengharapan gitu ya buat rakyat ya, karena di sini ada janji ya, bukan janji sebenarnya, ada sebuah kriteria ya, ada sebuah kriteria dari pajak yang tercantum di dalam hukum positif kita di pasal 1 Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa pajak itu digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Dan ini nanti ya sebenarnya bisa menjadi sebuah ya dasar hukum gitu ya, bisa menjadi sebuah dasar hukum ya kepada rakyat ya, termasuk para pembayar pajak tentunya ya, yang dia pun ya memiliki sebuah dasar landasan gitu ya, payung hukum untuk melakukan kontrol gitu ya terhadap perpajakan ini, karena memang undang-undang ya di pasal 1 ketentuan umum perpajakan ya menyatakan bahwa digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi sebenarnya memang bisa gitu ya dilakukan yang mungkin semacam tuntutan gitu ya, ataupun upaya gitu ya, upaya hukum ya bagi para pembayar pajak yang mungkin dia merasa uang pajak yang dia bayar tidak sesuai dengan ketentuan di dalam perundang-undangan gitu ya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dia bisa saja menjadikan pasal ini ya sebagai landasan hukum gitu ya untuk nanti melakukan upaya hukum lebih lanjut. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi itu untuk definisi pajak ya mungkin. Nah, mengapa definisi ini? Jadi dari 3 definisi tadi ya, baik yang disampaikan oleh 2 oleh ahli dan 1 tadi di dalam hukum positif, itu kita dapat menyimpulkan ya, setidaknya ada ciri-ciri ya dari hukum pajak ya, yaitu dipungut berdasarkan undang-undang. Nah, kata-kata ini penting ya, dipungut berdasarkan undang-undang. Karena nanti ya dalam prakteknya ya dalam prakteknya memang ini ya banyak peristiwa-peristiwa pemajakan itu, artinya perpindahan ya. Pajak itu apa tadi? Iuran ya, iuran wajib kepada negara. Jadi ada iuran wajib gitu ya kepada negara itu yang tidak berdasarkan undang-undang. Nanti saya kasih contoh gitu ya. Saya kasih contoh ya. Nah, ini mungkin teman-teman mahasiswa penegak hukum ya. Ya, ini
ya nanti tafsirnya luas gitu ya, tafsirnya luas. Nanti saya kasih contoh ya. Ada ya di tahun 2000 tahun 2000 ya, itu ada sebuah apa namanya keputusan gubernur gitu ya di daerah Banjarmasin, di daerah Kalimantan sana, yang mewajibkan ya suatu warga negara ya, dalam hal ini adalah pengusaha ya, pengusaha pertambangan, untuk mengeluarkan sumbangan namanya ya, sumbangan pihak ketiga gitu ya, dan itu tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, hanya berdasarkan kepada sebuah skep gitu ya, skep gubernur ya, yang itu kemudian tidak memiliki cantolan gitu ya, tidak memiliki wewenang, tidak memiliki atribusi ya, ataupun delegasi, ataupun mandat pelimpahan dari peraturan yang lebih tinggi, sehingga nanti dianggap bahwa jenis pungutan seperti itu bukan termasuk ke dalam pengertian pungutan pajak ya. Nah, mungkin saya share sebentar ya. Sebentar ya, saya share sebentar putusannya. Sebentar ya, saya cari dulu ya. Itu, bentar ya. Nah, ini dia. Ini sebentar saya cek dulu. Sorry. Galeri. Oke. Ini yang hadir udah banyak ya. Yang hadir udah banyak. Bentar, saya cek dulu. Oke, Fauzan ya, Fauzan, Bambang Rama, Edo Rizky ya, Hadiatna Arifah, siapa nih? Rani Purwaningsi ya, kemudian Muhammad, ya, Christian Prada Wahyu, Abdurrahman, oke, Huda Rizky, Wahyu Rizky, dan Dita Sari Daya. Oke, nah ini saya share, bentar ya, nah ini. Nah ini contohnya ya. Nah ini mungkin sebagai penutup gitu ya, terkait dengan definisi pajak yang barusan tadi kita bahas gitu ya. Nah sekarang kita akan gunakan itu ya, definisi pajak di dalam pendapat para ahli maupun tadi definisi pajak melalui hukum positif kita. Kita akan coba bedah ya suatu kasus ya. Ini adalah kasus di tahun 2000 ya. Nah, bagaimana pendapat hukum gitu ya, analisa hukum ya terkait dengan sumbangan pihak ketiga dalam perkara sumbangan pihak ketiga ini ya, sumbangan pihak ketiga dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Jadi ceritanya begini ya, kasus posisinya. Jadi ada keputusan Gubernur Kalimantan Selatan ya di tahun. Jadi ini kasus ini saya ambil dari bukunya Profesor Philippus Hadjon ya, Argumentasi Hukum. Jadi teman-teman juga bisa cari bukunya ya, yaitu Argumentasi Hukum Philippus M. Hadjon di situ ya. Nah, kita akan lihat di sini ya. Jadi posisi kasus di tahun 2000 itu ada skep gubernur ya, keputusan Gubernur Kalsel ya, nomor 0170 tahun 2000 tentang tata cara pengiriman batubara ya, dan pembayaran sumbangan pihak ketiga atas hasil pengiriman batubara di Provinsi Kalsel ya, Kalimantan Selatan, di mana setiap pengiriman batubara dikenakan sumbangan pihak ketiga ya, yang diartikan bahwa sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas dan tidak mengikat. Nah, kemudian kasusnya ada seorang pengusaha yang belum membayar sumbangan pihak ketiga secara penuh ya. Masih memiliki hutang. Namun terhadap perbuatan tersebut pengusaha yang bersangkutan diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin atas dakwaan tindak pidana korupsi ya. Nah, ini contoh kasus yang cukup ekstrim sebenarnya ya. Bagaimana kemudian orang tidak bayar sumbangan, nah, kemudian perkarakan ya di dalam hukum pidana korupsi gitu ya. Nah, di sini pendapat dari Profesor Hadjon ya di dalam buku Argumentasi Hukumnya itu, pertama adalah isu hukum pertama ya adalah apakah
sumbangan kepada pihak ketiga itu termasuk jenis ya pungutan yang mengikat gitu ya, pungutan yang mengikat. Nah, di sini yang harus kita lihat di sini ya, yang menjadi kriteria adalah bahwa pendapatan daerah itu harus didapatkan dari sumber-sumber yang sah ya. Dalam hal ini adalah harus berdasarkan undang-undang ya. Undang-undang pada saat kejadian adalah Undang-Undang Nomor 22 ya tahun 1999 ya tentang Pemda ya. Diatur tentang sumber pendapatan daerah. Jadi ini masuk ke dalam pajak daerah ya. Tapi di situ tidak menyebutkan ya, di undang-undang tersebut di pasal 79 tidak menyebutkan secara eksplisit tentang sumber pendapatan berupa sumbangan pihak ketiga gitu ya. Nah, dengan kata lain ya, pungutan berupa sumbangan pihak ketiga berdasarkan SK Gubernur itu tidak berdasarkan undang-undang, dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum memaksa gitu ya, yang wajib dilaksanakan oleh warga negara ya. Karena di sini dikatakan ya, mengacu ya kepada Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah ya, juga tidak ada gitu ya, juga tidak dapat dikatakan itu sebagai retribusi atau pajak daerah gitu ya, sehingga tidak dikenal di dalam hukum positif ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut ya, dan apakah merupakan pelanggaran pidana? Tentunya kalau hukum pidana itu kan berdasarkan asas legalitas ya, nullum delictum nulla puna sine praevia lege ponale gitu ya. Tidak bisa seorang itu dipidana ya sebelum ada jelas-jelas suatu peraturan undang-undangan yang mengatur ya, tertulis ya sebelum terjadinya suatu kejadian. Itu ada asas legalitas dan asas non retroaktif ya. Ini silakan teman-teman yang mau tanya ya. Nah, tentunya di situ bukan merupakan tindak pidana. Itu dari segi hukum pidana, dari segi hukum pajak ya, dan itu pun bukan merupakan pajak gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ya, apakah dibenarkan suatu SK Gubernur bertentangan dengan undang-undang? Tentunya tidak dibenarkan berdasarkan teori hierarki perundang-undangan ya, atau Stufenbau teori ya, teorinya Grunom Hans Kelsen. Ya, yang terakhir ya, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan. Oke ya, ini karena waktunya udah habis ya. Baik, saya kira itu dulu ya. Ini karena udah jam 5 ya, mohon izin ya, mohon maaf. Sebentar lagi. Jadi intinya adalah ini bukan bagian dari pemajakan ya, dan tidak ada di sini sanksi ya apabila tidak dipenuhi atau kurang membayar. Ini adalah secara normatif gitu ya, analisa hukum secara normatif. Tapi memang tentunya kadang kan urusan hukum ya, urusan perpajakan atau urusan negara ini terkadang ya tidak hanya bersifat normatif gitu ya. Pada prakteknya ya kadang memang pengusaha-pengusaha ya ataupun pungutan-pungutan yang tidak bersumber dari undang-undang ini, di sini ada sanksi-sanksi yang mungkin bukan berupa sanksi dari dalam sanksi hukum gitu ya. Nanti mungkin ya karena dia tidak membayar, mungkin nanti akan menimbulkan semacam hubungan yang tidak harmonis dengan penguasa gitu ya. Sehingga dalam hal ini tentunya sudah di luar daripada ranah hukum gitu ya. Tapi ya secara hukum gitu ya, berdasarkan tadi prinsip legalitas hukum publik dan juga berdasarkan teori pemajakan ya, yang tadi pengertian pajak ya, yang tadi kita sampaikan, seharusnya itu bukan merupakan jenis pajak yang bisa dipaksakan ya. Oke, saya kira itu ya. Saya kira itu untuk materi ini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan ya, di unmute aja ya. Di unmute aja. Di sini ada ya. Baik. Jadi intinya itu ya teman-teman. Ini mungkin kita sudah intinya adalah unsur dari pengertian pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang. Ketika tidak
berdasarkan undang-undang gitu ya atau berlawanan dengan undang-undang, maka ini ya dapat dikatakan bukan sebagai pungutan pajak gitu ya. Dan juga konsekuensinya tidak dapat dipaksakan gitu ya. Tidak dapat dipaksakan. Tidak bisa dipidana orang yang tidak membayar. Tidak bisa dikenakan sanksi ya karena dia tidak berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tidak adanya kontraprestasi secara langsung. Artinya ketika seorang membayar pajak ya, misalnya pajak dalam hal ini pajak yang pajak pusat ya, beda dengan pajak daerah yang namanya retribusi ya, maka dia mendapatkan imbalan langsung ya. Retribusi itu misalnya nanti bayar parkir ya atau bayar bayar iuran pasar gitu ya untuk pedagang-pedagang di pasar, dia bisa menempati suatu lokasi secara langsung ya, lokasi parkir atau lokasi pasar, lokasi berdagang. Tapi untuk pajak pusat ya, misalnya PPh ya, pajak penghasilan, ketika dia membayar PPh ya dia tidak bisa langsung menikmati ya misalnya menikmati reward gitu ya, menikmati mungkin sarana prasarana, tapi tidak langsung gitu, tapi itu harus nanti masuk dulu ke dalam yang namanya anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Nah, disitulah nanti ya di anggaran pendapatan dan belanja negara itulah ya kita bisa melihat kemana ya uang pajak itu disalurkan ya, apakah ke bidang pendidikan ya, apakah ke unsur belanja negara yang lain ya, dan di situ memang menjadi peranan kita sebenarnya semua untuk mengawasi tidak hanya pemungutannya tapi juga penggunaan dari dana-dana pajak ya. Kemudian dipungut oleh negara ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi yang memungut nih harus negara gitu ya. Nah, tapi memang nanti pada prakteknya ya kalau kita nanti sudah masuk ke kuliah hukum pajak yang lebih jauh lagi, ada yang namanya pemungutan oleh pihak ketiga gitu ya. Pemungutan oleh pihak ketiga atau yang disebut dengan withholding assessment. Jadi nanti yang disebut dengan pajak potput ya, PPh potput ya, maupun pemungut PPN ya. Jadi negara dalam hal ini ya mempercayakan gitu ya kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan. Nanti pihak ketiga itu akan menyetorkan dan melaporkan kepada negara. Misalnya dalam hal nanti pajak penghasilan potput ya, potongan dan pungutan. Misalnya PPh pasal 21 ya. PPh pasal 21 itu adalah untuk orang pribadi, penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam rangka pekerjaan ya, atau dalam rangka jasa ya, ataupun dalam rangka pekerjaan bebas gitu ya. Misalnya karyawan ya, atau dia seorang profesional ya, atau dia seorang karyawan lepas ya, bisa juga dia seorang penyedia jasa gitu ya. Maka dia nanti ketika dia melakukan penyerahan barang dan jasa gitu ya dalam rangka usaha ya atau dalam rangka kegiatan ya, dia akan dipotong gitu ya, atau dia seorang dipotong oleh pihak yang wajib memotong. Yang wajib memotong inilah yang disebut dengan withholding assessment. Jadi negara memberikan perintah, memberikan kewajiban berdasarkan undang-undang untuk memotong pajak penghasilan ya dari orang pribadi ini yang disebut dengan PPh pasal 21. Ada juga nanti PPh pasal 22 kaitannya dengan bendaharawan pemerintah ya, kemudian dan juga nanti kaitannya dengan pajak-pajak tertentu, jenis-jenis pajak tertentu gitu ya, yang kaitannya dengan barang-barang impor dan ekspor itu dipungut ya PPh pasal 22 oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian ada PPh pasal 23 ya, PPh pasal 23 itu juga merupakan withholding tax, yaitu nanti kaitannya dengan badan ya, ataupun badan ya, terkaitan dengan badan berjenis-jenis jasa-jasa tertentu gitu ya yang dia harus dipungut. Kemudian juga ada PPh pasal 26 ya, PPh pasal 26 yaitu penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri. Maka di situ kewajiban dari wajib kepada badan kepada badan yang memberikan badan ataupun orang pribadi ya yang memberikan penghasilan ke luar negeri, kepada wajib pajak subjek pajak luar negeri, dia memungut yang namanya PPh pasal 26. Saya kira itu ya teman-teman, itu nanti sangat teknis sekali ya pembahasannya. Kalau teman-teman mau mendalami itu tentunya tidak cukup gitu ya hanya di hukum pajak kita yang sekitar 14 pertemuan ini ya. Berikutnya adalah dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah dan investasi publik. Saya kira itu ya. Jadi itu nanti coba bedakan antara pajak dengan retribusi ya. Nah, ini mungkin nanti PR-nya dari saya ya.
tugasnya bedakan antara pajak dan retribusi gitu ya. Kemudian tadi ya, kasus yang tadi itu apakah termasuk pajak atau termasuk retribusi ya, atau bukan kedua-duanya gitu ya. Nanti silakan teman-teman gali lagi ya, tentunya ini sangat penting sekali ya di dalam kita melakukan penegakan hukum pajak. Baik, terima kasih. Saya kira itu ya untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Selanjutnya saya akhiri ya. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa? Terima kasih, Pak. Sama-sama.